Shalom semua, selamat bertemu lagi dalam Sel Muda Mudi C secara atas talian. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kami sampai hari ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan sel muda-mudi kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menjaga dan memelihara kami dan memberkati jaringan internet di tempat kami agar dalam keadaan yang lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita masuk dalam ruangan icebreaker, dan icebreaker kita pada hari ini ialah copy paste. Rule-nya ialah menggunakan Alkitab baik yang ada di dalam telepon Anda. Contoh, apakah ayat Alkitab yang ada dalam Matius pasal 1 ayat 1? Saya beri masa kamu selama 30 saat untuk mencari. Ayat yang ada di dalam Matius pasal 1 ayat 1 ialah, inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Begitulah icebreaker-nya. Oke, kita main yang betul-betul sudah, yang sebenar sudah. Apakah ayat Alkitab dalam Kejadian pasal 9 ayat 13? Ayatnya ialah, aku menempatkan pelangiku di langit, pelangi menjadi tanda perjanjianku dengan dunia. Yang seterusnya, apakah ayat Mazmur 25 ayat 10? Ayat Mazmur pasal 25 ayat 10 ialah, orang yang mentaati perjanjian dan perintahnya dipimpinnya dengan kasih dan setia. Seterusnya dalam Mazmur 85 ayat 11. Ayatnya ialah, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan kesejahteraan akan berdampingan. Seterusnya dalam Mazmur 27 ayat 14.
Ayatnya ialah, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan putus asa. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Seterusnya ialah Yohanes pasal 13 ayat 35. Ayatnya ialah, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku. Seterusnya dan yang terakhir ialah dalam Filipi pasal 4 ayat 20. Ayatnya ialah, terpujilah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita semua memuji menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama memuji Tuhan kita. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita bersama nyanyikan. Ku jadikan hati ini untuk serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati
hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekarang kita masuk dalam ruangan firman Tuhan. Hai, terima kasih MC. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Engkau, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, biar Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengar dan belajarkan firman-Mu, berkati dimanapun kami berada. Dan semua ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita sudah mendengar ini firman Tuhan pada minggu lalu adalah membina rumah Tuhan. Kita boleh lihat firman ini terdapat dalam Hagai pasal 2 ayat 16 hingga 20 dan juga Lukas pasal 19 ayat 45 hingga 48. Dalam pendahuluan dalam kitab Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cita pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Ia mengatakan yang kita mencintai kediaman rumah Tuhan. Di sanalah Tuhan ada, di mana orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini Dia mengatakan, adakah kita ini salah untuk membina rumah Tuhan ataupun memperbaiki tempat kita beribadah, kan kasih bagus itu tingkap, atau ada yang rusak-rusak atau langsir yang ada kotor-kotor sedikit kita tolong cuci, begitu. Salahkah kita untuk menolong itu gereja, atau salahkah kita untuk memberi yang terbaik untuk itu gereja lah, ya, gotong royong misalnya kan. Di sini ada dua sikap Allah terhadap pembinaan dan penjagaan bangunan gereja. Jadi yang pertama adalah Allah membenci umat yang mengabaikan gereja Tuhan. Oke? Nah, kita melihat dalam Hagai pasal 2 ayat 16 hingga 18. Oke? Nah, ini di mana firman-Nya bercakap di mana kita ini sebagai muda-mudi kadang-kadang tidak mau terlibat, atau pikiran kita belum layak untuk terlibat dalam pembangunan gereja. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman itu. Nah, apalagi di mana kalau itu bukan bangunan di mana kita sembahyang. Mungkin mudah-mudahan rasa macam yang kamu saja begitu kan, kami lain lah, kami punya gereja nih, nah kamu situ begitu. Jadi kita macam pikiran kita, keperluan kita untuk yang kita berada di situ saja, tidak melihat keperluan orang lain. Oke? Nah, di sini mengajar kita, setiap kita yang muda-mudi, sepatutnya kita ini boleh dibentuk oleh apapun cara Tuhan untuk memakai kita. Seperti ini, melibatkan diri dalam pembangunan, membina bangunan yang baru untuk keperluan orang lain. Dimanapun mereka mau kasih bangun lah, kalau mereka perlu, kita juga terlibat. Mari kita muda-mudi supaya kita jangan sampai mengabaikan pembinaan rumah Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia mau kita menjadi orang-orang yang dipakai untuk kemuliaan-Nya. Seperti ini pembangunan gereja. Tuhan juga mau kita terlibat dalam mendoakan atau terlibat dalam pemberian sumbangan. Kita tahu di mana gereja Saint Markus Rampik memerlukan dana kan. Jadi Tuhan itu tidak mau kita tidak terlibat ya. Allah itu membenci
umatnya ataupun membenci, khususlah kita muda-mudi kan, membenci setiap kita yang ada pada petang ini yang mengabaikan gereja Tuhan. Poin yang kedua, Allah memberkati orang yang membina gereja Tuhan. Nah, dalam Hagai pasal 2 ayat 19 hingga 20, dan bilangnya, aku akan memberi berkat. Tuhan itu adalah sumber berkat, ya. Apa yang kita perlu, Tuhan yang menyediakan. Nah, Tuhan itu bukan saja rindu untuk memberkati kita terus-menerus yang berkelimpahan, tetapi Tuhan juga rindu supaya kita ini dipakai secara pribadi. Apabila Tuhan memberkati, Tuhan akan menampakkan ini pekerjaannya di masa akan datang. Inilah pekerjaannya yang berterusan. Kalau kita sudah diberkati hari ini, pastinya generasi kita juga pasti diberkati. Sebab kita sudah menjadi berkat, pastinya mereka juga akan menjadi berkat untuk generasi dorang lagi. Begitulah terus menerus. Kamu takut, jangan kamu ragu-ragu, karena saat ini adalah saatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi sebagai penutup, pembangunan dalam kerohanian itu penting. Sama juga pentingnya pembangunan secara fisikal, yaitu rumah Tuhan. Oke? Nah, kita perlu seimbangkan dua perkara ini, pembangunan rohani kita dan juga pembangunan gereja. Karena disitulah tempat kita dapat bersama-sama bersekutu, beramai-ramai. Di sanalah kita melihat perkembangan rohani. Tanpa pembangunan gereja, di manalah tempat kita beribadah, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan itu membenci orang yang tidak terlibat dalam pembangunan gereja, dan Tuhan sangat-sangat memberkati orang-orang yang terlibat dalam pembangunan gereja. Nah, saya juga mau terlibat dalam pelayanan ini. Seberdoa tuh, sebergumul, sebab duit begitu Bang. Jadi kita jadi itu bukan senang, tapi oleh karena pekerjaan Tuhan menggerakkan saya, berilah, bagilah, jangan lagi pikir-pikir panjang-panjang, tapi saya mempunyai hati sudah untuk mau memberi. Itu dimana kalau kita responi firman Tuhan itu, pastinya kita ada tindakanlah, mau terlibat atau tidak, ya. Jadi ini keputusan kita bersama, ya. Dan jangan risau, itu tidak akan berkurangan. Jom menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, khusus muda-mudi. Tuhan, firman-Mu ini ya Tuhan mengajak kami untuk lebih peka dan berani untuk meresponi firman Bapa dalam terlibat dalam doa, proses-proses, segala keperluan, segala penglibatan ini ya Tuhan, berdoa segala keperluannya Tuhan. Dan kami juga didorong untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi uang kami untuk pembangunan ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap muda-mudi ya Tuhan, dimanapun kami berada, agar kami ya Tuhan mempunyai hati yang rindu untuk melakukan pekerjaan firman-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kebaktian hari Ahad. Kebaktian ini akan diadakan secara atas talian dan secara bersemuka pada jam 9 pagi, yaitu pada sesi 1, dan juga diadakan pada sesi 2 jam 4 petang. Jika Anda ingin mendaftarkan nama Anda untuk mendapatkan tempat duduk, Anda boleh berhubung dengan saya ataupun terus kepada Puan Noriaka. Seterusnya adalah sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak akan diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang secara atas talian di laman resmi YouTube Sel Kanak-kanak Paroke Senenru Beluran. Saya mendorong Anda untuk mengajak dan mendorong adik-adik Anda, anak buah Anda, ataupun sesiapa saja kanak-kanak untuk bersama-sama mengikuti sel kanak-kanak ini.
Pengumuman yang seterusnya adalah sel muda-mudi. Pertemuan sel muda-mudi kita akan diadakan secara atas talian setiap hari Jumat jam 7 petang. Saya mendorong kita semua untuk mengajak dan membawa rekan-rekan kita untuk bersama-sama mengikuti sel muda-mudi ini secara atas talian. Dan yang seterusnya adalah konferensi doa. Konferensi doa ini akan diadakan pada 4 dan 5 Mei dan diadakan di dalam bangunan gereja. Yurannya adalah sebanyak Rp15 untuk makanan. Bagi Anda yang ingin mengikuti, Anda masih boleh mendaftarkan diri kepada saya ataupun terus kepada Puan Noriaka. Pendaftaran akan ditutup pada 30 April. Sekarang kita masuk di dalam ruangan doa. Doa yang ingin kita doakan bersama ialah yang pertama, konferensi doa untuk sel muda-mudi kita, untuk keluarga, untuk kesehatan dan perlindungan, dan juga persekolahan dan pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami dapat berkumpul walaupun secara atas talian. Bapa, saat ini kami berdoa untuk konferensi doa kami yang akan diadakan pada 4 dan 5 Mei. Kami serahkannya Tuhan segala persiapan, dan Tuhanlah yang sendiri yang menolong setiap persiapan agar semuanya akan tersedia dengan baik. Dan sepanjang konferensi ini kami merasakan hadirat Tuhan. Bapa, gerakanlah hati setiap kami maupun sesiapa saja ya Tuhan untuk bersama-sama mengikuti konferensi doa pada kali ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pengkhotbahnya. Kiranya Tuhan juga meletakkan isi hati Tuhan di bibir mereka dan diisi dia dalam hati mereka, agar apapun yang keluar daripada mulut mereka, biarlah itu semua daripada isi hati Tuhan ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk SMM kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau terus menambahkan bilangan kami, menambah bilangan orang-orang yang percaya, yang datang menyerahkan diri kepadamu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami, kiranya Tuhan juga terus melindungi dan menjaga dan memelihara. Dan bagi yang sakit ya Bapa saat ini, kami berdoa kiranya Tuhan mengirim bilur-bilur kesembuhan-Mu ya Tuhan, agar menjamah setiap tubuh mereka dan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk yang bersekolah. Bapa juga berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesabarannya Tuhan dalam mereka belajar, dalam apapun yang mereka tidak mengerti dalam pembelajaran mereka. Berikan mereka ketekunan untuk melakukan dan juga belajar bagian-bagian yang mereka lemah ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, karena Tuhan berikan mereka dan kami hati yang takut akan Engkau, karena hati yang takut akan Engkau adalah permulaan hikmat ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk yang bekerja. Bapa, berkatilah mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Lindungi dan jaga dan peliharalah mereka dimanapun apapun yang mereka kerjakan dan lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan juga ya Tuhan setiap kami yang ada pada malam ini. Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami, apapun yang kami perlukan, biarlah kiranya semua Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Bersama-sama kita dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Mari kita bertemu sekali lagi dalam SMM yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye. Haleluya, mari kita bersama sekali lagi menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersyukurlah pada
Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji, nyanyi puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyikan bersama, puji, nyanyi puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.